Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028 dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga buah jeruk di Pasar Bangkalan. Topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis, analisis pendekatan tata niaga, analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, dan analisis penampilan pasar. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas pertanian mengandung nilai jual yang tinggi, salah satunya produk pertanian hortikultura. Jeruk merupakan salah satu komoditas unggul yang berkembang dan memiliki peluang yang baik sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomis. Buah ini banyak digemari karena mempunyai kandungan air yang tinggi dan rasanya manis serta warnanya menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Dalam hal ini, petani harus meningkatkan produksi pertaniannya dengan cepat agar produk tersebut ada di waktu yang tepat. Perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Untuk tata niaga produk agribisnis, 1. Produsennya bersifat pasif dan pedagang pengumpul bersifat aktif. Yang kedua, pemasarannya bersifat konsentrasi distributif. Yang ketiga, permintaannya banyak dan bersifat tidak elastis. Yang keempat, biaya pengumpulannya relatif besar. Yang kelima, untuk tata niaga produk non-agribisnisnya sendiri, yang pertama, produsennya bersifat aktif dalam mencari pembeli. Yang kedua, pemasarannya bersifat distributif. Yang ketiga, permintaannya bersifat elastis. Yang keempat, biaya pengumpulan relatif kecil. Dan yang kelima, peran utama yang memegang yaitu grosir. Selanjutnya, analisis pendekatan tata niaga produk agribisnis yang terdiri dari commodity approach dan functional approach. Untuk commodity approach, dari wawancara yang sudah dilakukan, produk pertanian jeruk dihasilkan dari pengumpul yang berada di Surabaya dan kemudian dijual ke pengecer. Penyimpanan produk tersebut dilakukan agar bisa menjamin ketersediaan barang pada waktu dan tempat yang sudah dibutuhkan. Untuk transportasi yang digunakan yaitu menggunakan mobil pick-up untuk memudahkan dalam pengangkutan. Proses penjualan, mereka memilih buah yang layak untuk dijual dan tidak mengalami kebusukan. Untuk analisis pendekatan fungsi, adapun fungsi yang ada yaitu fungsi pertukaran yang mana mereka melakukan pembelian dan penjualan dengan pemasok jeruk dari daerah lain. Fungsi fisik dari pedagang ini biasanya mengambil produk menggunakan transportasi pick-up. Biasanya mereka mengambil produk tersebut pada malam hari. Untuk fungsi fasilitas, mereka masih memilih jeruk yang baik dan tidak busuk sehingga pedagang tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar yang dilakukan dalam mini riset ini di Pasar Bangkalan dianalisis menggunakan analisis market share. Nilai dari market share dan juga konsentrasi rasio di Pasar Bangkalan untuk konsentrasi rasio sebesar 0,50 dan market share sebesar 50%, yang berarti dari keempat responden tersebut termasuk ke dalam pasar oligopoli longgar. Karena jika 4 perusahaan terkemuka mempunyai pangsa pasar minimal 40%, maka perusahaan tersebut dikatakan oligopoli longgar. Selanjutnya, analisis perilaku pasar. Yang pertama, lembaga saluran pemasaran. Lembaga pemasaran adalah salah satu lembaga penghubung antara kedua belah pihak yang melakukan aktivitas bisnis di dalam suatu pemasaran. Lembaga pemasaran yang ada di Bangkalan yaitu dari pengumpul ke pedagang besar lalu ke pedagang pengecer dan yang terakhir ke konsumen. Para responden mengambil produk buah jeruk di Surabaya, dikarenakan Bangkalan sendiri minim adanya petani jeruk dan bukan merupakan komoditas yang unggul di daerah Bangkalan itu sendiri. Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, menurut Kotler 2002. Lembaga pemasaran di Bangkalan ini mempunyai 3 saluran, yaitu pada saluran pertama terdiri dari petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran pemasaran kedua, petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan ke konsumen. Dan untuk saluran ketiga yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Untuk yang kedua yaitu fungsi pemasaran produk agribisnis.
Fungsi pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran, yang mana fungsi pertukaran yang berupa jual beli dilakukan selama proses pemasaran. Fungsi fisik yang dilakukan pedagang besar tersebut biasanya mengambil buah jeruk selama proses pemasaran menggunakan transportasi pick up. Fungsi fasilitas yaitu dengan memilih buah jeruk yang segar dan juga baik atau tidak busuk agar jika sampai di pasar, produk tersebut tidak rusak dan tidak busuk. Untuk fungsi fasilitas yang berupa pengemasan dan mengelompokkan buah tersebut berdasarkan dengan kualitasnya, agar dengan mudah untuk melakukan penjualan agar meminimalkan risiko kerusakan yang terjadi sampai pada tempat tujuan yang akan dituju. Kebijakan dalam menentukan harga buah jeruk harus juga diperhatikan. Yang ketiga, kebijakan dalam penentuan harga produk agribisnis. Strategi harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual dari produk mereka. Para pedagang menetapkan harga per kilogram untuk buah jeruk tersebut. Setelah adanya harga yang sudah ditetapkan oleh para pedagang, terjadilah tawar-menawar antar petani terhadap pedagang pengumpul, dan terjadi kesepakatan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk transaksi pembayarannya menggunakan transaksi secara tunai untuk memudahkan proses pembayaran kepada kedua belah pihak. Untuk yang keempat, sistem pembayaran lembaga pemasaran produk agribisnis. Sistem pembayaran yang dilakukan setelah terjadinya jual beli secara langsung dan transaksi pembayaran menggunakan transaksi secara tunai. Untuk pedagang pengecer biasanya memasok terlebih dahulu dari pedagang besar dan jika produk tersebut telah laku, mereka membagi keuntungannya tersebut. Topik selanjutnya yaitu penampilan pasar pada produk agribisnis. Dalam analisis ini, margin pemasarannya dapat dihitung menggunakan rumus PR-PF. Untuk menghitung farmer share menggunakan rumus PF per PR kali 100%. Pada margin pemasaran 1 mendapatkan nilai sebesar 2.000 per kilogram di tingkat petani. Untuk saluran pemasaran 2 didapatkan nilai sebesar 2.000 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul. Dan untuk tingkat pedagang besar sebesar 3.000 per kilogram. Sehingga total dari margin pemasaran untuk saluran 2 yaitu sebesar 5.000 per kilogram. Untuk saluran pemasaran 3 diperoleh dari margin pemasaran sebesar 3.000 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul. Untuk tingkat pedagang besar sebesar 8.000 kg dan sebesar 5.000 kg di tingkat pedagang pengecer. Jadi total margin pada saluran pemasaran 3 sebesar 16.000 per kilogram. Untuk farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 sebesar 90%, untuk saluran pemasaran kedua sebesar 44,44%, dan yang terakhir saluran pemasaran 3 sebesar 36%. Pemasaran jeruk dikatakan efisien pada saluran pemasaran 1 karena semakin pendek saluran pemasaran maka dapat dikatakan efisiensi. Dan pada farmer share, saluran 1 dikatakan efisiensi karena sebesar 90% dan dapat dikatakan efisiensi sehingga keuntungan yang diterima petani lebih banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.